Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B3, mata kuliah Sistem Basis Data dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 10 yakni Select dan modul 11 yakni Where. Mungkin bisa next. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Zuhailan Ria Fahma dengan NIM akhir 1053. Saya Melatul Aziza dengan NIM akhir 1042. Saya Aurin Devi Sagita dengan NIM akhir 1084. Baik, next. Oke, untuk penjelasan mengenai modul 10 yakni select dan order by akan dijelaskan oleh Aurin terlebih dahulu. Oke. Di modul 10, poin A, select. Menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Coba langsung kita implementasikan di PG Admin ya. Select. Tentang itu kemudian run. Nah, ini merupakan outputnya ya. Ada supplier ID, company name. Jadi, fungsinya select yaitu untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Oke, next. Yang select A menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Next, coba lagi. Oke, di sini fungsinya untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Next. Pada poin B, select bagian kolom. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Kita coba langsung implementasikan. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Next. Select bagian kolom, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Saya coba langsung implementasikan. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Pada poin C, yaitu alias. Hmm, Di sini diperintahkan tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID drop, ID prod, harga dari tabel produk.
Di sini fungsinya yaitu menampilkan ID produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk, terus harga dari tabel produk. Next. Ya. Next, alias ini perintahnya disuruh menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sebagai berikut. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier. Ada poin D, penggabungan kolom, yaitu disuruh tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Langsung. Nah, di sini fungsinya yaitu menampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Next. Pada poin D juga disuruh menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nah, di sini fungsinya menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Next, pada poin E, kolom bertipe tanggal. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, tahun. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan dengan angka, hari, dan tahun yang 4 angka. Kolom bertipe tanggal, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, tahun dengan angka 2 digit. Jadi sini fungsinya untuk menampilkan tanggal, hari, bulan, hari, dan tahun dengan 2 digit.
Next. Pada poin F, selisih tanggal, yaitu disuruh menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Langsung saja. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Yang berikutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Langsung saja. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Oke. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada halaman 16, yakni poin G, perhitungan antar kolom pada suatu baris. Jadi di sini kita diminta untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit serta quantity dikali unit price dari tabel order details. Nah, untuk kodenya sendiri itu menggunakan select order ID, yang mana order ID ini adalah nama kolomnya, kemudian kolom yang kedua yang dipanggil yakni kolom quantity, kemudian kolom unit price, kemudian kolom yang akan kita beri nama ini S, nilai quantity, yang di sini nanti tampilannya seperti ini, dan diisi dengan quantity dikali unit price. Kemudian dia diambil dari tabel order detail. Mungkin bisa kita implementasikan di post-screen-nya. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini sesuai di gambar PPT-nya tadi, yakni mengambil order ID, quantity, unit price, kemudian nilai quantity yang diisi dari quantity dikali unit price. Itu, next. Nah, selanjutnya masih di poin G, yakni perhitungan antar kolom pada suatu baris. Di sini kondisinya yakni untuk menampilkan ID produk, kemudian harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, atau units on order, kemudian serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, untuk kodenya sendiri itu menggunakan select produk ID, jadi kita memanggil kolom produk ID, unit price, units on order, kemudian kita akan membuat sebuah kolom dengan nama nilai barang yang sedang dipesan dan diisi dengan units on order dikali unit price. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai barang yang sedang dipesan dari sini. Itu kemudian kita mengambil data-data ini dari tabel produk. Ini bisa sebentar. Ini belum ke copy. Ini masih tetap yang tadi. Nah. Oke, kita run. Dan tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan menampilkan produk ID, unit price, kemudian units on order, dan nilai barang yang sedang dipesan berdasarkan dari unit dikali unit price. Ini dikali ini. Nah, ini hasilnya di sini. Oke, berikutnya adalah ini.
Nah, poin H yakni order by, di mana kita diminta untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Kemudian ditampilkan berdasarkan produk yang sedikit diorder. Nah, untuk kodenya sendiri itu menggunakan ini. Select product name, mungkin sambil diimplementasikan aja. Nah, select product name, jadi kita akan mengambil kolom dengan nama product name, koma units on order. Nah, ini dari tabel produk, dan kita mengurutkannya berdasarkan units on order dari yang paling kecil. ASC itu yang paling kecil ke yang besar, kalau DESC itu dari besar ke kecil. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan menampilkan product name dan units order, kemudian dia akan mengurutkan berdasarkan units ordernya ini. Oke. Next. Ini masih di poin H, yakni order by. Di sini kita diminta untuk menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Oke, untuk kodenya sendiri itu seperti ini. Jadi kita akan select last name dulu, kemudian first name, ini kita memanggil nama kolomnya, kemudian kita ekstrak atau mengambil dan menghitung antara tahun dari age current date dan hire date, itu nanti dihitung, jadi nanti kita akan mendapatkan lama bekerja dari employee tersebut. Nah, kemudian ini kita taruh di kolom lama bekerja, nanti ditaruh di sini. Ini lama bekerjanya. Nah, kemudian kita mengimpornya ini dari tabel employees. Nah, kemudian kita urutkan berdasarkan last name ini DESC. Jadi nanti dia akan tampil dari yang terbesar ke terkecil. Kalau kita lihat huruf S ini kan yang paling akhir ya. Jadi huruf S itu lebih besar dari huruf yang P, L, K. Jadi ini seperti hitung mundur abjad. Nah, kemudian lama bekerjanya di sini. Mungkin bisa langsung diimplementasikan juga. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dia mengambil kolom last name, first name, kemudian kita membuat kolom namanya lama bekerja yang diisi dengan antara current date dan hire date. Itu nanti hasilnya di sini, jadi lama bekerjanya. Kemudian setelah mendapatkan data ini diurutkan berdasarkan last name dengan DSC atau urutan dari belakang. Oke, selanjutnya di poin I terdapat sorting dua kolom yang mana kita diminta untuk menampilkan nama produk, kemudian harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Jadi kita akan select product name, kita akan memanggil kolom dengan nama product name, kemudian kolom unit price, kemudian kita akan membuat kolom dengan nama harga diskon diisi dengan unit price dikali 0,25 atau 25% dari tabel produk. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, kita akan mengurutkannya berdasarkan order by product name, kemudian unit price DSC. Jadi kita urutkan dari yang paling belakang. Tapi misalkan seperti ini, kalau ada dua itu biasanya dia mengambil yang kolom pertama. Kolom pertama ini diurutkan. Jadi sebenarnya yang belakang kurang diurutkan. Mungkin bisa sambil dicoba di full screen-nya. Apakah akan tampil seperti ini? Nah, karena ini diurutkan dari produk name dari yang paling besar ke kecil, ini, oh berarti dia mengambil yang unit price. Jadi sebelumnya itu dia sudah mengurutkan produk name-nya dari yang besar terkecil. Kalau misalkan diurutkan ini harusnya dari Z ke A, yang produk name, namun kemudian diubah oleh unit price. Jadi sekarang yang diurutkan dari terbesar ke kecil adalah unit price-nya. Kalau bisa dilihat di sini 39 dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu.
Oke, next. Oke, selanjutnya sudah masuk ke modul 11, yakni where dan fungsi. Kan customer yang berasal dari Brazil. Tes. Mungkin apakah sudah masuk kamera dan mic-nya? Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala jaringan sehingga sempat terputus. Oke, saya akan melanjutkan yang ini. Apakah tes? Apakah sudah masuk? Oke. Mohon maaf sekali lagi karena ada kendala jaringan. Oke, saya akan melanjutkan. Bentar. Hmm, Oke. Selanjutnya kita sudah masuk ke modul 11, yakni tentang where dan fungsi aggregate. Yang mana di poin A adalah tentang where column string dan numeric. Kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi nanti kita hanya akan menampilkan data-data dari customer yang ada di Brazil saja. Dan selain itu tidak ditampilkan. Oke, untuk kodenya sendiri menggunakan select bintang from customers where country Brazil. Jadi nanti dia menampilkan sesuai dengan yang kolom country-nya itu berisi Brazil begitu. Mungkin bisa sambil kita coba sini. Oke, jadi kalau dilihat di sini di bagian country itu semuanya Brazil. Jadi semua employee customers yang berasal dari Brazil itu akan ditampilkan semua datanya. Itu fungsi untuk where. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi, di mana kodenya ini adalah menggunakan select bintang from produk atau nama tabelnya, where discontinue sama dengan 1. Mungkin yang dimaksud discontinue sama dengan 1 ini adalah produk yang tidak diproduksi lagi. Kalau misalkan masih diproduksi mungkin bukan 1, bisa 0 atau 2. Ini sebagai statusnya juga. Nah, kalau kita coba, oke. Jadi di sini dia akan menampilkan khusus untuk produk-produk yang discontinue-nya adalah 1, atau yang berarti sudah tidak diproduksi lagi. Oke, next. Kemudian ini masih di poin A, kita diminta untuk menampilkan produk yang tampilkan ID. Mungkin maksudnya ini kita diminta untuk menampilkan tabel produk yang ditampilkan adalah ID.
kemudian nama perusahaan, kemudian alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Untuk kodenya itu menggunakan select customer ID. Ini nama kolom customer-nya, ini nama kolom customer ID-nya, kemudian company name, sama ini from customers, kemudian where city-nya adalah Kanada. Atau kalau tanda seperti ini bukan yang di Kanada, berarti yang selain Kanada. Mungkin bisa kita buktikan juga apakah benar ini yang ditampilkan bukan dari Kanada semua. Sebentar. Oke. Oke, ini adalah para customer yang berasal dari luar Kanada. Oke, next. Kita punya poin B, yakni wildcard dan left. Kemana kita diminta untuk menambahkan perusahaannya mengandung kata ITD. Nah, seperti ini. Select company name from suppliers where lower company name like dalam petik itu persen ITD persen. Jadi ini maksudnya adalah LTD ITD. Jadi kalau misalkan dari nama perusahaannya itu mengandung unsur LTD, dia akan ditampilkan. Ini bisa kita lanjut. Nah, ini jadi yang punya ada kata LTD-nya itu dia akan tampil. Oke, next. Selanjutnya masih di wildcard, kita diminta untuk menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, caranya seperti ini. Menggunakan select from employees, kemudian where left first name, yang bagian mungkin ini huruf yang pertama, apakah lebih kecil dari last name yang huruf pertamanya. Gitu. Jadi dia akan Oke. Ini last name, ini first name-nya. Jadi bisa dilihat. Oke. Selanjutnya masih di point wildcard dan left, kita diminta untuk menampilkan suppliers yang depan company name dan kontak name-nya sama. Ini sama-sama ini juga. Jadi antara nomor teleponnya itu sama akan ditampilkan. Kok nomor telepon kontak name berbeda. Nah, di sini ada company name Mayumi, kemudian kontak name-nya Mayumi, jadi dia akan ditampilkan. Oke, selanjutnya penjelasan terakhir dari saya, ini sudah masuk ke poin C, yakni where kolom bertipe tanggal, mana kita diminta untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi kodenya seperti ini, select bintang from employees, where hire date itu lebih besar dari 1992, atau maksudnya ini yang hire date-nya itu setelah 1992, gitu. Jadi dia akan menampilkan para employee yang mulai bekerja setelah tahun 1992. Bisa dilihat di sini, yang tampil adalah dari 1993 dan 94. Jadi tidak ada yang di bawah atau sama dengan 1992. Oke. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan oleh Mila. Oke, di sini saya akan melanjutkan pada modul 11 yang nomor C, yaitu where kolom bertipe tanggal. Di sini tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi kodenya seperti ini, di mana jarak waktu antara pemesanan dan pengiriman itu lebih shipper date dan record date itu lebih dari 10. Mungkin kita langsung coba
saja di Postgres. Nah, di sini bisa kita lihat semuanya itu lebih dari 10 di bagian shipper date dan record date-nya. Mungkin kita lanjut. Pada bagian D ini merupakan OR, yaitu tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Jadi di sini merupakan kodenya dengan select from product where discontinued atau yang dihentikan atau unit stoknya sama dengan 0. Kita lanjut pada bagian ini. Jadi di sini ditampilkan bahwa discontinue itu 1, kemudian units in stoknya itu 0. Ini maksudnya discontinue 1 atau unit in stoknya 0. Jadi bisa saja pada discontinue ini bisa saja 0 dan pada bagian unit in stoknya ini bisa saja lebih daripada 0 karena di sini pakai OR. Lanjut. Masih sama, yaitu menggunakan OR. Di sini tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Oke, mungkin kita lanjut aja ke Postgres-nya, kita implementasikan. Kita lihat pada bagian reorder level. Nah, reorder level itu lebih dari 10 atau unit stoknya itu, reorder level kurang dari 10 atau unit stoknya itu lebih dari 100. Kita bisa lihat di sini reorder level lebih dari, kurang dari 10 ada 0 ini. Kemudian unit stock itu lebih dari 100. Di sini reorder levelnya itu kan kurang dari 10. Sedangkan unit stock itu 53 itu kan nggak apa-apa karena di sini memakai or atau gitu kan. Kemudian di sini ada juga yang unit in stocknya itu tidak lebih dari 100 yaitu 0, sedangkan order levelnya itu kurang dari 10. Begitu pun. Kemudian lanjut pada bagian ini masih sama ya or. Di sini tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 65 tahun. Jadi di sini karena pada tabel employee itu namanya itu berupa first name, last name, jadi kita menggunakan alias yaitu S ini sesuai dengan ini nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja. Di sini kami menggunakan ini lebih dari 35, kemudian beritanya lebih dari 60. Yang bekerja lebih dari 3 tahun atau usianya lebih dari 60. Kita lanjut ke implementasinya. Nah, di sini ditampilkan yaitu nama, masa kerja, serta usia. Tadi dijelaskan bahwa ininya harus lebih dari 35, kemudian umurnya itu lebih dari 60. Oh, bentar. Atau ya, di sini ada tulisan atau. Jadi bisa saja eh, yang masa kerjanya itu kurang dari 35 dan ini itu lebih dari 60 atau ini kurang dari 60 dan ini lebih dari 35 sesuai ini. Ini memakai atau or. Lanjut. Ini juga sama, masih or. Di sini tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Oke, maaf tadi
sempat terganggu. Oke, kita lanjutkan pada bagian D, yaitu OR. Di sini tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Jadi di sini kita tetap menggunakan select from employee, select dari tabel employees. Kemudian city, di mana kita menggunakan in. Ini dalam kurung London, Seattle, dan Tacoma. Kita menggunakan koma dan tanda titik satu. Mari kita implementasikan. Nah, di sini pada bagian city yang ditampilkan hanya London, City, Seattle, dan Tacoma. Pasti bacanya itu. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Ini pada yang E itu merupakan N. Tampilkan orders yang terdiri yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 2 hari setelah order. Di sini pertanyaan pertama yaitu terjadi setelah 25 Desember. Jadi di sini order date terjadi setelah atau lebih dari 25 Desember, kemudian N dan harus dikapalkan paling lambat 20. Di sini menggunakan kurang dari sama dengan 20. Mungkin langsung diimplementasikan. Kok ada yang error? Oke, di sini pada order date itu lebih dari 1996. Order date pada tanggal 25. Nah, di sini bisa kita lihat ini tanggalnya udah 26, 27, 27, 30, 31, berarti lebih dari 25. Kemudian di sini shipping date ini lebih dari sama dengan 20. Tadi soalnya dikapalkan paling lambat. Jadi antara ini yang shipping date dan order date itu memuat 20 ke bawah seperti itu. Kemudian lanjut. Ini juga sama, yaitu N, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi ini merupakan kita tetap menggunakan select from product dari tabel produk, kemudian discontinue sama dengan 1, dan unit stoknya itu lebih dari 0. Kita implementasikan. Discontinue-nya itu sama dengan 1. Ini ya, 1 semua. Kemudian units in stock-nya itu lebih dari 0. Ini. Semuanya lebih dari 0. Kemudian lanjut. Bagian ini. Ini juga bagian N. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi di sini select from product dari tabel produk, di mana produk ID-nya ini genap dan unit price-nya ini lebih dari $5. Oke, kita langsung implementasikan. Produk ID-nya itu genap. Ini ya, genap 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian unit price-nya itu lebih dari 5. Unit price ini ya, lebih dari 5. Kemudian lanjut. Yang selanjutnya tetap yaitu N. Di sini tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Di sini kita menggunakan between. Jadi
select from product where unit price between 5 and 10. Mungkin kita lanjutkan ke implementasinya aja. Nah, di sini unit price-nya itu antara 5 dan 10. Ini antara 5 dan 10. Gak bisa 1, gak bisa 2, gak bisa. Nah, lanjut. Nah, kemudian kita nyampe pada gabungan and or. Di sini ada soal tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Jadi, select from orders dari tabel orders di mana order date-nya itu di mana itu terjadi setelah tanggal 25. Jadi terjadinya setelah tanggal 25 Desember ini. Lebih dari 25 Desember, kemudian yang harus dihafalkan 20-30 hari. Kita menggunakan between di sini 20 dan 30. Langsung ke implementasinya. Yang pertama yaitu order date-nya itu lebih dari 25 Desember 1996. Iya, 25 Desember. Ini kan Januari. Ini sudah 1997. Kemudian di sini antara 20 dan 30. Ini ya. Ini shipper date dan order date-nya. Jadi ini antara tanggal ini dan order date-nya ini antara 20 dan 30. Shipper date dan order date-nya. Ini antara ini di antara pengurangan antara order date dan shipper date ini ada di antara 20 dan 30, nantinya gitu. Kemudian ini juga gabungan and or, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi di sini select from order where ship country in Brazil. Kita menggunakan in di sini sesuai tadi Brazil, Italia, kemudian antara tanggal 25 sampai 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Mungkin kita lanjut ke implementasinya. Ship country-nya itu Brazil dan Italia saja. Mana ship country? Nah, ini Brazil dan Italia saja. Kemudian ship date-nya itu antara 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Ini antara 96 sampai 97. Kemudian ini yang terakhir, gabungan and or, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Di sini menggunakan select from employees, kemudian menampilkan data dari employees di mana City in Seattle New York itu yang berusia 50 antara 50 dan 60. Kita menggunakan between di sini. Mungkin langsung ke implementasikannya. Nah, di sini nggak ada hasil karena ini ya, misal ini saya tampilkan dulu yang data dari employees, City, bagian City. Di sini yang Seattle itu hanya ada 2. 1 di sini, kemudian
2 di sini. Kemudian ini soalnya kan New York, sedangkan New York itu nggak ada. Kemudian di sini yang berumur di antara 50 dan 60. Jadi di kota Seattle ataupun New York, tapi New York di sini nggak ada, itu nggak ada yang berumur 50 sampai 60. Jadi kenapa tadi ketika ini di run itu tidak ada hasil seperti itu. Oke, mungkin udah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.